Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di video praktikum fisika. Pada kali ini, kami membuat sebuah mesin yang bisa berputar karena adanya sumber panas. Seperti yang ada pada judul, kami membuat mesin uap Hero. Mesin ini menggunakan sebuah sumber panas yang pada percobaan ini kami menggunakan spiritus burner. Spiritus burner ini akan mendidihkan air yang ada di dalam badan mesin uap Hero sehingga airnya mendidih dan akan menghasilkan uap. Uap tersebut akan dikeluarkan melalui lubang khusus yang disebut dengan nozzle dan akan membuat dorongan yang akan membuat mesin ini berputar. Nama Hero itu sendiri tidak diambil karena mesin ini telah menyelamatkan dunia, tetapi mesin ini dinamakan setelah pembuatnya, yaitu Hero dari kota Alexandria. Pada awalnya, Hero membuat mesin uap Hero dengan konsep yang sangat sederhana. Namun, mesin ini kemudian dikembangkan oleh para tokoh-tokoh terkenal yang kemudian membantu perkembangan zaman, revolusi industri, dan mempermudah manusia di pekerjaan sehari-harinya. Sekarang kita sudah tahu tentang sejarah singkat mesin ini. Sekarang mari kita pelajari cara pembuatan dan cara kerja dari mesin ini. Alat-alat dan bahan yang diperlukan untuk menyusun mesin uap Hero ini yang pertama yaitu ada kaleng gas bekas portable, di mana kaleng gas bekas ini tuh berfungsi sebagai badan utama dari mesin uap Hero ini. Kemudian ada juga pipa tembaga, di mana pipa tembaga ini tuh memiliki ukuran diameter 4 mm dan berperan sebagai nozzle atau saluran keluarnya uap dari mesin ini. Kemudian, kita bisa lihat di sini ada kawat besi. Kawat besi yang digunakan memiliki ukuran diameter 2 mm dan berperan sebagai poros dari mesin ini. Kemudian selanjutnya ada baut dan juga mur M3, di mana ini tuh berfungsi untuk menutup dan juga membuka lubang untuk memasuki air ke dalam mesin ini. Kemudian selanjutnya ada solder dan juga timah yang digunakan untuk menempelkan benda-benda ini. Kemudian ada juga tang digunakan untuk membengkokkan pipa tembaga, seperti yang bisa dilihat di sini. Pipa tembaganya bengkok. Nah, ini dibengkokkan menggunakan tang. Kemudian ada juga isi bolpen bekas yang pada ujungnya tuh bolanya sudah dicabut. Jadi kemudian si isi bolpen bekas yang sudah bolanya dicabut itu akan ditempelkan kepada ujung nozzle dengan tujuan supaya tekanan yang dihasilkan tuh besar. Nah, kemudian ada juga obeng digunakannya untuk membuka baut ini. Dan juga ada spiritus. Jadi pada rancangan percobaan ini akan menggunakan spiritus sebagai bahan bakar utamanya. Nah, kemudian pada rancangannya juga digunakan papan kayu yang sudah dibentuk. Dan juga digunakan di sini kawat besi yang sudah dibentuk-bentuk supaya bisa pas dengan mesin uap ini. Kemudian adapun alat lain yang digunakan yaitu penimbang, di mana penimbang ini tuh digunakan untuk menyesuaikan volume air yang digunakan atau yang dimasukkan ke dalam mesin uap ini. Bisa dilihat bahwa kawat besi ini tuh sudah dibentuk-bentuk dan juga dirancang supaya bisa sesuai dan juga menempel pada mesin uap Hero ini. Kemudian akan digunakan juga benang, di mana benang yang digunakan ini tuh yaitu benang yang untuk menjahit, dan akan dihubungkan antara mesin ini dengan beban yang akan digunakan, di mana beban yang akan digunakan yaitu koin, di mana koinnya tuh bervariasi, ada koin 100, ada koin 200 dan juga koin 500 rupiah. Jadi untuk melakukan percobaan ini, pertama-tama mesin uap ini harus diisi oleh air terlebih dahulu supaya bisa menghasilkan uap setelah dipanaskan. Seperti yang bisa dilihat di sini, kalau mesin ini tuh diberikan lubang untuk memasukkan air dan juga bisa untuk mengeluarkan air. Dan lubang ini tuh akan ditutup dengan menggunakan baut. Setelah air sudah dimasukkan ke dalam mesin ini, kemudian benang ataupun tali segera dihubungkan antara koin dan juga mesin uap ini. Setelah air sudah dimasukkan ke dalam mesin ini, kemudian benang ataupun tali segera dihubungkan antara koin dan juga mesin uap ini. Jadi setelah benang sudah dihubungkan antara mesin dan juga beban, kemudian di sini saya sudah menyiapkan 3 tumpukan tutup kaleng, di mana ini tuh digunakan sebagai kompor untuk menaruh spiritus yang kemudian akan dibakar.
Oke, jadi pada percobaan pertama ini kami akan menggunakan koin Rp100 sebagai bebannya. Jadi pertama-tama sebagai sumber apinya, spiritus ini harus dibakar terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan korek. Jadi spiritus sudah terbakar, spiritusnya sudah menyala, dan nah spiritus ini tuh harus ditaruh tepat di tengah-tengah, atau tidak apabila spiritus ini ditaruh terlalu kanan ataupun terlalu kiri, ini dapat mengganggu bagian lainnya sehingga dapat menyebabkan. Setelah percobaan pertama tadi akan dilakukan juga percobaan yang kedua dan ketiga, di mana percobaan kedua akan menggunakan beban yaitu koin Rp200, dan percobaan ketiga menggunakan beban yaitu koin Rp500. Percobaan ini telah dilakukan. Sekarang adalah waktunya untuk menghitung datanya dan kita mencari apa yang kita mau. Selanjutnya, setelah dilakukannya percobaan, kita bisa menghitung data-datanya. Di sini data yang telah saya dapatkan adalah data masa beban, jarak, sesuai pada label yang ada di percobaannya, dan di sini adalah waktu yang diperlukan untuk variasi beban untuk mencapai jarak-jarak tersebut. Di sini kecepatan kita bisa mendapatkannya dari grafik, maka dari itu ayo kita buat grafiknya. Saya menukar datanya karena saya mau grafiknya menjadi grafik jarak terhadap waktu. Ditambahkan 0 di atasnya karena data tersebut mulai dari 0. Lalu setelah data yang telah didapatkan dan dibuat menjadi berdiri seperti ini, kita bisa blok datanya lalu masuk ke insert, pilih scatter, dan tada, ini adalah grafiknya. Di sini kita bisa klik titiknya, lalu klik kanan juga pada titiknya, add trend line, linear, display equation on chart. Di sini kecepatan bisa dilihat dari koefisiennya, dari X ya. Dan ini adalah kecepatannya, yaitu 0,0346 pada percobaan pertama di masa beban yang pertama. Kita bisa melakukan hal yang sama kepada data-data yang lainnya, dan kita bisa mendapatkan data kecepatannya. Setelah mendapatkan kecepatannya, kita bisa menghitung percepatannya. Namun, jika kita lihat pada grafik ini, garis trend line cenderung lurus atau bisa dibilang linear. Dan pada percobaan ini, kita bisa simpulkan percepatan sangat kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Maka dari itu kita bisa tinggalkan percepatannya. Untuk perhitungan gaya, saya menggunakan rumus V sama dengan massa kali gravitasi. Dan gravitasi di sini saya menggunakan 9,8 meter per second kuadrat dan masanya bisa dilihat di sini. Selanjutnya adalah torsi. Untuk torsi sendiri saya menggunakan rumus massa kali gravitasi kali radius. Radius di sini bisa didapatkan dari mesin yang digunakan. Mesin pada percobaan ini memiliki radius 0,001 yang bisa didapatkan dari pengukuran. Pengukurannya bisa diambil dari ujung nozzle ke ujung nozzle lainnya, lalu dibagi 2. Selanjutnya adalah daya. Daya di sini kita menggunakan rumus P sama dengan W per T. W di sini adalah gaya bebannya, dan T adalah waktu. T yang saya gunakan adalah rata-rata dari waktu tersebut dari awal sampai akhir. Setelah didapatkannya gaya, torsi, daya, dan kecepatan, maka kita telah mencapai tujuan dari percobaan ini. Namun karena percepatan sangat kecil atau bahkan tidak ada sama sekali, maka kita bisa meninggalkan percepatannya. Dan itulah data-data yang bisa didapatkan dari perhitungan dari percobaan ini, dan begitulah perhitungannya.
Demikian penjelasan mengenai percobaan mesin uap hero kami. Jadi, mesin ini tuh bisa dikembangkan menjadi sesuatu yang sangat hebat apabila seseorang benar-benar mempelajari dan memperdalaminya dengan baik. Kami berharap hasil percobaan ini bisa membantu dan berguna bagi para penonton. Mohon maaf jika ada kesalahan selama proses penelitian kami. Kami juga mau berterima kasih kepada para pembimbing dan kepada teman-teman kami yang telah mendukung jalannya penelitian ini. Sampai jumpa!